Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini tanggal 4 Agustus 2023. Sebelum kita mempelajari akan pelajaran sekolah sahabat, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur oleh sebab Tuhan telah menyertai kami hingga saat ini. Kami akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Roh Kudus-Mu boleh mengurapi kami agar kami dapat mengerti dan menghidupkan firman Tuhan. Berpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita khususnya sepanjang satu pekan ini atau satu minggu ini yaitu misteri Injil. Dan saat ini kita tiba di hari Jumat. Kesimpulan, ada beberapa poin penting yang kita akan ikuti. Namun kita bisa membaca di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Yang pertama, ada poin yang pertama yaitu bagaimana manusia bisa menjadi pekerja-pekerja yang bekerja bersama dengan Tuhan. Dan jikalau manusia memiliki pengalaman yang kerdil, umat Tuhan memiliki pengetahuan tentang hak istimewa orang Kristen dan harus mencari pemahaman rohani yang mendalam mengenai hal-hal penting Tuhan yang Tuhan inginkan, dan umatnya menjadi seperti yang tertulis di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat 19. Poin yang kedua, di mana umat Tuhan harus percaya kepada apa yang Alkitab katakan. Percaya bahwa mereka dapat mencapai pengetahuan tentang Tuhan yang disajikan di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai 19. Dan umat Tuhan harus mempercayai apa yang dikatakan oleh para nabi dan rasul, oleh Yesus Kristus yang adalah pencipta segala terang dan berkat, dan yang di dalamnya segala kekayaan dan kepenuhan. Dan umat Tuhan harus benar-benar percaya kepada Allah dan kepada anaknya Yesus Kristus. Yang kedua, kita melihat di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 14, mulai dikatakan doa Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus agar mereka selalu merenungkan dan memahami dan dibimbing dan diubahkan oleh memandang salib dan oleh kemuliaan, kuasa dan kasih Allah yang dinyatakan oleh salib itu. Dan yang keempat, poin yang keempat, bahwa pelayanan Paulus sendiri dari memahami misteri Allah yang mulia untuk memasukkan orang-orang bukan Yahudi dalam rencana keselamatannya. Dan di dalam jemaatnya, misteri ini bukanlah sesuatu yang baru, tetapi merupakan tujuan kekal. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Dan yang terakhir, bahwa Allah Israel bukanlah Allah nasional Israel. Dia adalah Allah seluruh bumi. Dia adalah Allah untuk semua manusia. Sementara kediaman duniawinya mungkin di Yerusalem, tetapi tentunya tidak terbatas
dan Dia berada di tempat yang kudus. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan, biarlah kita selalu percaya kepada Allah, percaya kepada Anak-Nya yang dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, sehingga iman kita semakin dikuatkan untuk hidup lebih setia kepada Tuhan Yesus. Biarlah melalui ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita boleh menolong kita agar kita benar-benar mengerti dan memahami maksud Injil, maksud Yesus di dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.